Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Hussein Nasubuan. Pada kesempatan ini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Aircraft Corrosion Review of Corrosion Processes and its Effect in Selected Case. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan beberapa pengetahuan teoritis terkait proses korosi serta permasalahan struktur pesawat terbang yang berhubungan dengan terjadinya korosi. Pertama, makalah ini menyajikan gambaran singkat tentang apa itu korosi dan apa saja jenis-jenis korosi. Kedua, beberapa kegagalan pesawat yang disebabkan oleh korosi disajikan dan didiskusikan secara singkat. Latar belakang dari artikel ini adalah meskipun pemilihan material dan banyak metode dikembangkan untuk memberikan perlindungan yang tepat, masalah korosi pada bagian logam pesawat masih belum sepenuhnya terselesaikan. Pertumbuhan industri penerbangan yang dinamis tidak hanya terkait dengan permintaan akan pesawat baru, tetapi juga dengan kebutuhan pengendalian dan pemeliharaan bagian-bagian pesawat dan seluruh pesawat dalam suatu armada. Di lingkungan alam, hanya beberapa logam yang biasa disebut logam mulia yang berada dalam keadaan tidak terikat yang stabil secara termodinamika. Logam lain yang diperoleh dari pengolahan bijinya seringkali melalui proses metalurgi yang sangat rumit yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Korosi adalah proses alam di mana logam kembali ke keadaan keseimbangan sistem termodinamika lingkungan logam yang sebelumnya terganggu oleh proses metalurgi. Selanjutnya yaitu pengertian bahan dan jenis korosi. Senyawa logam yang terbentuk selama proses korosi biasanya memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan logam murni atau paduannya. Secara umum, korosi yang terjadi pada badan pesawat merupakan suatu masalah elektrokimia yang disebabkan oleh larutan konduktif yang membantu transfer ion logam. Syarat-syarat kritis terjadinya korosi adalah sebagai berikut. Adanya dua logam berbeda yang karena beda potensialnya akan bertindak sebagai anoda dan katoda. Terjadinya elektrolit dan adanya kontak listrik antara anoda dan katoda. Pada korosi tak berpasangan, reaksi anodik dan katodik terjadi pada area lokal material. Senyawa logam yang digunakan dalam industri ruang udara dan dibahas dalam penelitian ini adalah baja, aluminium, dan paduan titanium. Pada tahun 2000, kandungan baja dalam struktur pesawat diperkirakan mencapai 8,1%. Saat ini baja sebagai elemen penahan beban secara bertahap digantikan oleh aluminium dan titanium. Paduan meskipun tetap digunakan pada mesin pesawat terbang. Ketika korosi terjadi, hadir dalam struktur baja, mudah dikenali karena produk korosinya. Paduan aluminium adalah bahan logam terpenting yang digunakan dalam industri dirgantara. Komponen tambahan utama yang biasa digunakan pada penerbangan adalah tembaga, silikon, mangan, magnesium, dan seng. Yang utama dari komponen yang terbuat dari paduan aluminium adalah elemen dengan muatan tinggi seperti balok penopang, rusuk, penutup kain pesawat, dan cantilever. Elemen penghubung seperti paku keling bisa juga dibuat dari paduan aluminium. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Meskipun industri dirgantara terus mengembangkan material yang lebih baik, kemajuan ini sebagian dapat diimbangi oleh lingkungan yang agresif. Perkembangan proses korosi pada berbagai jenis pesawat akan terjadi melalui berbagai cara. Korosi atmosfer merupakan konsekuensi interaksi antara logam dan lingkungan. Namun masalah korosi yang terjadi pada struktur pesawat terbang merupakan fenomena kompleks dengan banyak parameter yang mempengaruhi sifatnya. Bervariasi menurut lokasi geografis, jangkauan pesawat, iklim lokal, dan perubahan cuaca. Terlebih lagi, selama menjalankan misi, sebuah pesawat terbang untuk sementara waktu dapat terkena faktor eksternal seperti debu, kotoran, benturan benda yang dapat merusak lapisan atas material atau merusak lapisan cat. Dan paparan terhadap faktor yang muncul selama pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan, peningkatan korosivitas jika dilakukan secara tidak profesional. Contoh korosi di sini ditunjukkan pada korosi yang terjadi antara logam-logam tersebut, menyebabkan hilangnya kendali katup.
dipercaya bahwa setidaknya 7 pesawat hilang karena katup yang mematikan bahan bakar di tengah penerbangan. Di bawah ini merupakan uraian yang disajikan alasan singkat mengenai berbagai jenis korosi. Berbagai jenis korosi dapat dibedakan dengan menentukan kisaran morfologi korosi. Berbagai jenis korosi ini mungkin berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pada komposisi kimia suatu benda memiliki media korosif di lokasi bagian tertentu dan waktu dan lamanya terpaparan faktor korosif. Dalam uraian di bawah ini, ulasan singkat tentang berbagai jenis korosi disajikan. Daftar ini tidak dapat mencakup semua jenis korosi pada umumnya, karena ada juga jenis lain dapat terjadi pada korosi tertentu. Namun jenis ini dapat ditemukan di pesawat terbang struktur. Pada gambar pertama, di situ pada gambar pertama di sini terjadi disebut juga dengan korosi lubang. Meskipun dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, dalam banyak kasus hal ini terbentuk karena adanya ion klorida dalam lingkungan elektrolit yang bersentuhan langsung dengan bahan. Bentuk lubang korosi mungkin berbeda-beda, tetapi biasanya berkembang dan tumbuh secara vertikal dan jauh ke dalam material. Lubang juga dapat mewakili mekanisme pembentukan retakan lelah yang luas yang mengakibatkan penurunan kekuatan material. Selanjutnya di sini ada gambar kedua. Gambar kedua ini merupakan korosi celah. Biasanya terlokalisasi di celah atau celah di permukaan atau di tempat di mana stagnasi kondensat lokal dapat terjadi dan sirkulasi elektrolit terhambat. Korosi celah bisa sangat merusak dan dapat terjadi pada material yang menurut definisi memiliki ketahanan korosi yang baik dan di tempat-tempat tersembunyi. Diskontinuitas struktur tempat terjadinya korosi celah biasanya merupakan elemen geometris yang bentuknya dihasilkan dari struktur tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada galvanik korosi. Galvanik korosi terjadi ketika ada sambungan dua logam yang berbeda dalam suatu sistem. Contoh korosi yang disebabkan oleh perbedaan potensial elektrokimia antara elemen suatu sistem ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang keempat, terakhir adalah exfoliation korosi. Korosi eksfoliasi terjadi sepanjang batas butir memanjang pada arah bergulir. Jika terjadi, korosi pengelupasan kulit dapat menyebabkan pemisahan butiran pada lapisan butiran logam. Dia mempunyai karakter yang berlapis-lapis. Itu dibentuk di ujung biji-bijian yang tidak terluka. Misalnya memperbaiki lubang dari tepi papan. Yang selanjutnya ialah contoh korosi pada kecelakaan pesawat. Perhatian yang tepat dan menyeluruh terhadap pengendalian intensitas korosi pada struktur pesawat dapat mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap kelaikan udara. Berikut adalah salah satu contoh dari insiden of Zen Air CH602HD pada tahun 2016. Peristiwa ini terjadi saat melakukan cek flight usai perbaikan mesin. Pemisahan ubin bawah dari roda gigi terjadi di sekitar sambungan yang menghubungkan bagian-bagian tersebut. Bagian kerangka lantai hancur. Selain itu, penulis laporan mengakui bahwa penetrasi korosi ke dalam lasan tidak dapat dideteksi selama inspeksi visual standar karena pendeteksiannya memerlukan pembongkaran komponen dan penggunaan metode defektoskopi yang sesuai. Penyebab resmi kecelakaan tersebut adalah rusaknya sambungan antara roda pendaratan dan rangka lantai akibat korosi yang menembus las akibat waktu pengoresian yang lama. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dari kekuatan struktur logam dapat diubah dari korosi dan penurunannya dapat bervariasi tergantung pada jenis korosi. Program pencegahan dan pengendalian korosi memberikan informasi dasar untuk mengelola proses korosif yang terjadi pada struktur pesawat terbang. Korosi pesawat adalah masalah yang mempengaruhi banyak pesawat militer dan sipil. Kerusakan korosi dapat mempengaruhi perambatan retakan dan akumulasi tegangan. Dan korosi yang progresif dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan pada karakteristik mekanikal material badan pesawat. Sekian penyampaian saya mengenai artikel ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.